Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman. Firman-Mu adalah firman yang kekal, firman yang mutlak. Kami tidak mampu memahami dengan logika kami. Itulah sebabnya kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan melalui firman, iman kami diteguhkan. Terpujilah Engkau. Kami sedia mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Berikutnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap bersemangat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekalipun kita berada dalam masa-masa yang sulit. Tapi sekali lagi kita bersyukur kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, tema khotbah minggu ini adalah dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Itulah tema kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita baru memperingati peristiwa penting, yakni kenaikan Yesus ke surga. Kenaikannya adalah fakta sejarah, bukan mitos. Kenaikannya ke surga menyatakan bahwa dia memang berasal dari surga, dan dia memang bertahta di surga. Dia kembali untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus bersama murid-muridnya, dia sudah berulang kali mengingatkan murid-muridnya tentang konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Bahwa mereka akan dibenci, dihina, dianiaya, bahkan dibunuh oleh karena nama Kristus. Kita bisa lihat itu dalam Matius pasal 10,
ayat 22. Kemudian juga di dalam Matius pasal 24 ayat 9, Yesus sudah menyatakan demikian. Dan hal itu menjadi kenyataan. Ketika kita membaca kisah para rasul, maka jelas bahwa orang-orang Kristen menghadapi kesulitan dan penganiayaan karena mereka mengikut Kristus. Sejarah mencatat begitu banyak kaum martir. Karena apa? Karena memberitakan nama Kristus. Mulai dari para rasul. Dan hal itu masih terus dan akan terus terjadi. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kembali. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Yesus sudah menyatakan dalam pasal 16 ayat 33, kuatkanlah hatimu. Apa yang membuat para pengikut Kristus tetap kuat bertahan sampai pada akhirnya? Tentu saudara, kekuatan saya, kekuatan kita adalah di dalam Tuhan, di dalam firman, di dalam doa. Di dalam Yohanes 17 yang tadi sudah kita baca, yang juga disebut sebagai doa Imam Besar Agung. Yohanes 17 adalah doa Yesus, juga sering disebut sebagai doa kemenangan. Di dalam bagian ini kita menemukan beberapa hal yang sangat menguatkan para murid-murid, yang sangat menguatkan para pengikut Kristus, yang tentunya menguatkan kita juga pada saat ini. Ada 4 hal secara singkat akan saya sampaikan, apa yang bisa menguatkan kita sebagai pengikut Kristus. Pertama, adanya kepastian hidup yang kekal. Kedua, adanya pemeliharaan Allah. Ketiga, adanya komunitas yang saling menguatkan. Keempat, adanya janji penyertaan melalui Roh Kudus. Saya akan sampaikan secara singkat satu persatu. Pertama, apa yang menguatkan para pengikut Kristus? Adanya kepastian hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam doanya Yesus menyatakan bahwa kepadanya telah diberikan kuasa atas segala yang hidup. Demikian juga Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat 3 disebutkan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan saudara, dalam ayat ini ditegaskan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang sudah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini merupakan penegasan ulang. Sebab dalam percakapan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada pasal-pasal sebelumnya, juga pada minggu lalu sudah disinggung di dalam pasal 14, Dia sudah menegaskan bahwa siapa melihat Yesus sudah melihat Bapa. Bahwa siapa mengenal Yesus, dia sudah mengenal Bapa. Bahwa Yesus itu adalah jalan, bahwa Dia adalah kebenaran, bahwa Dia adalah hidup yang sesungguhnya. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan sampai kepada Bapa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus sudah menyatakan siapa Bapa dan sudah menyampaikan apa yang merupakan isi hati Bapa. Semua firman yang sudah disampaikan kepada Dia sudah diberitakan kepada murid-muridnya. Maka di sini kita lihat bahwa pemberitaan firman oleh Kristus kepada murid-muridnya sudah tuntas, dan bukan hanya pemberitaan, tapi apa yang Dia beritakan Dia sudah kerjakan dan sudah mengerjakannya secara sempurna. Maka Dia berkata di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Saudara yang terkasih Tuhan, hal ini tentu menguatkan murid-murid pada masa itu, dan juga menguatkan kita sampai dengan masa sekarang. Ingatlah
bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan Dia berkuasa memberikan kehidupan yang kekal kepada orang-orang yang percaya. Dia berkuasa atas seluruh kehidupan kita, dan Dialah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani hidup kita tiap-tiap hari. Jadi ini hal yang sangat menguatkan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian hidup yang kekal. Kedua, adanya pemeliharaan Allah. Dalam perjalanan mengikut Yesus, murid-muridnya sudah meninggalkan, bisa disebut zona nyaman. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Namun Yesus mengajar mereka agar mereka tidak khawatir menjalani kehidupan mereka. Burung-burung saja dipelihara, gitu ya. Bunga bakung diberi keindahan. Apalagi kamu yang sudah hidup untuk kerajaan Allah, pastilah dipelihara dan diberkati. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Maka selama dalam pelayanan, murid-muridnya menyaksikan sendiri mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus. Banyak orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang kelaparan diberikan makan, diberikan minum, dilindungi dari bahaya, dijauhkan dari si jahat, dan banyak lain-lain lagi yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Maka dalam doanya Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka tidak khawatir. Yesus memberikan penegasan bahwa mereka adalah miliknya. Milikku, kata Yesus, tapi juga milikmu, menunjuk kepada Bapa. Kata milik atau kepunyaan mengindikasikan akan adanya pemeliharaan dari sang pemilik, yaitu Allah sendiri. Yesus berdoa, peliharalah mereka dalam namamu. Jadi jaminannya apa? Jaminannya adalah Allah sendiri. Pemeliharaan dihubungkan dengan nama Allah yang sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Referensinya jelas, saudara-saudara, bahwa ketika Yesus bersama murid-muridnya, Yesus bertanggung jawab memelihara mereka. Dan pemeliharaan itu bersifat kontinu atau bersifat terus-menerus, sebab penjaminnya adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah pencipta alam semesta, Dia pemilik segala sesuatu. Maka pemeliharaannya pastilah terjamin. Tidak mungkin Allah mengabaikan miliknya sendiri yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira sebagai ilustrasi, kalau kita memiliki benda atau barang yang berharga, pasti juga kita menjaganya baik-baik, bukan? Kita mau supaya kondisinya tetap aman, terpelihara. Karena itu percayalah bahwa pemeliharaan Allah sempurna dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Dapatkah saudara merasakan pemeliharaan Allah pada masa-masa yang sulit, pada masa COVID ini? Saudara merasakan pemeliharaan Tuhan? Amin. Kalau saya pasti mengaminkan bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, pemeliharaannya kepada kita, hamba-hambanya, kepada kita semua umatnya. Apakah saudara merasakan penyertaannya ketika saudara bekerja dari rumah, atau bekerja di rumah, belajar di rumah, dan melakukan segala aktivitas lainnya? Saya sendiri merasakan, dan saya berharap, saya yakin kita juga semua merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Apakah saudara-saudara yang melayani, kita yang menjadi pelayan di gereja, juga merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita? Pasti saya yakin kita semua berkata amin. Maka sebagaimana doa Yesus, peliharalah mereka ya Bapa, itu sudah terbukti, itu sudah menjadi kenyataan, itu sudah menjadi pengalaman kita masing-masing, bahwa Tuhan menjaga, memelihara kita semua. Tuhan melindungi kita dari segala yang jahat. Dan ketika ada pun berbagai tantangan, Tuhan memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan untuk apa? Untuk kita mampu bertahan, bahkan mengalami kemenangan iman. Yang ketiga, saudara-saudara, adanya komunitas yang saling menguatkan. Kalau kita perhatikan lagi ayat-ayat selanjutnya dari Yohanes 17, di dalam doanya, Yesus tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya pada saat itu,
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadanya melalui pemberitaan mereka. Ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus mengutus murid-muridnya dan menguduskan dalam kebenaran. Dan melalui pemberitaan itu banyak orang yang mengenal Allah yang penuh kasih dan keadilan. Sehingga mereka menjadi satu kesatuan. Menjadi satu komunitas yang hidup. Menjadi satu komunitas yang saling melengkapi, yang saling menguatkan, yang saling mendoakan. Menjadi satu dalam pengertian sehati sejiwa dalam mengemban misi Kristus bagi dunia. Dengan demikian Bapa dipermuliakan. Akan tetapi bahwa orang-orang mengikut Kristus dengan setia kelak juga akan turut dalam kemuliaannya yang kekal, bertemu muka dengan muka di dalam kerajaan surga. Kita bisa lihat ayat 24. Di sana dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena pengharapan yang mulia ini, maka para pengikut Kristus harusnya bersukacita. Kita semua bersukacita akan pengharapan bahwa kita akan berjumpa lagi dengan Kristus di dalam kemuliaan yang kekal. Bahwa komunitas atau persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus haruslah tetap di dalam satu spirit, satu semangat untuk melaksanakan misi Allah, saling menguatkan, saling menyemangati di dalam menjalani kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi jemaat atau komunitas yang saling menguatkan? Apakah kita sudah menjadi jemaat yang saling mendoakan? Apakah kita sudah menjadi jemaat yang saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain? Saya yakin sudah ya. Tapi kalau belum sempurna, belum total, maka masih ada waktu. Mari kita saling menguatkan dalam masa-masa yang sulit. Tapi bukan saja masa yang sulit, dalam segala situasi, jemaat yang adalah satu kesatuan, satu komunitas, haruslah saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang terakhir, yang keempat, adanya janji penyertaan melalui Roh Kudus. Memang Yesus sudah menyampaikan bahwa Ia akan naik ke surga. Namun sebelum Dia naik ke surga, Dia sudah menjanjikan penyertaan sampai kepada akhir zaman. Selain bahwa Dia terus menjadi pendoa bagi kita, Dia juga menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 kita bisa lihat di sana. Roh Kudus yang dijanjikan adalah Roh kebenaran, Roh penghibur, penolong yang setia, yang disebut dengan istilah Parakletos. Dialah yang akan menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus yang dijanjikan sudah datang, saudara-saudara, dan Dia mendiami orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi bukan hanya mendiami, tapi Roh Kudus memenuhi orang-orang yang percaya, memenuhi dengan damai sejahtera, memenuhi dengan sukacita, memenuhi dengan kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah mengalami kuasa Roh Kudus itu? Sudahkah kita memiliki damai sejahtera sejati di hati kita? Sudahkah kita memiliki shalom itu? Amin. Sudah? Kalau sudah, katakan kepada teman, kalau ada teman di samping, damai sejahtera bagi kamu. Itu memang perkataan Yesus. Tapi kita juga bisa menyampaikan itu kepada sesama kita. Tanyakan, apakah ada damai di hatimu saat ini? Kalau ada damai sejahtera, itu berarti bahwa memang Roh Kudus ada dan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Di mana ada damai sejahtera, maka di sana akan timbul kebenaran.
Di mana ada damai sejahtera, maka ketakutan pun sirna. Di mana ada damai sejahtera, maka di sana akan ada sukacita. Di sana akan ada satu spirit, satu semangat untuk kita bisa melakukan apa yang merupakan tanggung jawab kita. Saudara-saudara yang tersiram Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mau berpisah dengan murid-muridnya. Dia berjanji akan mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus memang sudah dicurahkan, bahkan berdiam memenuhi hati kita. Tanpa pertolongan Allah Roh Kudus, saudara-saudara, kita akan lemah. Tanpa pertolongan Allah Roh Kudus, maka kita bisa kalah, bahkan jatuh ke dalam dosa. Maka kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa menjadi pengikut Kristus sungguh berbahagia, karena Kristus menguatkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia memberikan Roh Kudus yang akan terus menuntun kita menjalani hari-hari kita. Kesimpulannya apa, saudara? Menjadi pengikut Kristus atau murid Kristus itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia yang agung, yang luar biasa. Maka kita harus bangga memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Dia tidak hanya mencipta, Dia tidak hanya memelihara dalam kesementaraan, tetapi Dia memberikan kita kepastian kehidupan yang kekal. Dan kita diberikan satu tugas, satu mandat yang mulia. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang Dia, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Inilah yang harus kita jalankan dengan penuh sukacita. Maka saudara, mari kita menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi pengikut Kristus yang total, tidak setengah-setengah, menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Pengikut Kristus atau murid Kristus disebut dalam istilah Yunani matetes. Matetes berarti seseorang yang mengikuti jejak langkah sang guru. Maka kalau kita adalah murid Kristus, Kristus adalah guru agung kita, mari kita mengikuti jejak langkahnya, mengikuti teladannya, dan hidup sesuai dengan tujuannya. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan terus menghiburkan kita, Tuhan terus memimpin kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus kiranya memberikan kami kemampuan untuk dapat mengingat firman-Mu, untuk kami dapat menghayati bahkan juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami sudah berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.